Ya, salah satu tempat atau beberapa tempat yang ada di wilayah DKI Jakarta ini juga dikatakan cukup rawan sebenarnya. Walaupun di pemerintahan yang sebelumnya memang sudah cukup banyak pemberantasan kaitannya dengan narkoba, termasuk juga tempat hiburan malam. Tapi kalau kita bicara kaitannya dengan apartemen, kemudian juga rumah susun atau hotel, kemudian juga ada dikatakan kampung narkoba. Mas Hansi pernah dengar kampung narkoba? Ya, saya pernah dengar ya. Tetapi bagi Basuki dan Jarot, prinsipnya tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba. Oke. Dan ini penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa salah satunya kemiskinan. Ya, tetapi itu juga berkaitan ya? Ya, tetapi ada juga penyebab yang lain. Karena kalau kita lihat artis-artis yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ini tentu bukan terkait dengan kemiskinan yang mereka sampaikan. Kalau kemiskinan, tentu solusi yang ditawarkan oleh Basuki Jarot itu jelas dua. Yang pertama adalah benahi. Kemiskinan itu mata rantainya bisa diputus hanya dengan dua. Satu, intervensi di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan. Karena itu di Jakarta ada KJS dan KJP. Tetapi ini tidak bisa short term. Dia harus middle ataupun juga long term. Ya, kenapa? Karena kesehatan itu membuat kita menjadi produktif dan pendidikan membuat kita bisa melakukan mobilitas secara vertikal. Ini yang kemudian bisa memangkas kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disebut kos-kosan, rusun, apartemen. Salah satu cara preventif yang dilakukan oleh Basuki Jarot adalah terutama di rusun-rusun ataupun di kawasan kumuh. Itu kawasan-kawasan kumuh itu kini kemudian dibenahi, dibuat kemudian masyarakat itu bisa lebih transparan dan terbuka. Ya, mulai dibangun suatu sistem, antara lain Pak Ahok itu menggalakkan tentang ya pemasangan CCTV yang jumlahnya sedemikian banyak di sini. CCTV ini penting untuk juga memonitor aktivitas warga di Cukup Jakarta efisienkah dengan hanya CCTV gitu itu untuk salah melihat? satu pendekatan ya. Tentu tidak ada solusi yang katakanlah solusi Bisa yang langsung tunggal, seketika. tetapi solusi ini kan harus multi approach yang dilakukan. Nah, tetapi saya ambil contoh misalnya dua saja. Kampung Ambon dan Kalijodo. Kalijodo itu kita sebut dulu di situ sarang prostitusi, di situ juga adalah peredaran narkoba, eksploitasi manusia. Tetapi hari ini Rizka bisa lihat, Kalijodo itu menjadi tempat bermainnya keluarga dan anak-anak. Jadi hari ini kalau Pak Sapari ditelepon istrinya, Pak lagi di mana? Pak Sapari bilang, saya lagi di Kalijodo. Ibu di rumah itu tidak punya kekhawatiran. Artinya image-nya berubah. Tapi bukankah itu akan bergeser sebenarnya? Kalijodonya bersih, tapi Anda yakin bahwa memang pembersihan itu sudah memang benar-benar bersih? Bukankah itu akan menyebar kemana-mana karena tidak tahu juga? Ada pendekatan. Jadi pendekatan tadi saya katakan ya, sudah dilakukan misalnya mulai dari promotif, preventif, kuratif ya. Terus represif dan juga rehabilitatif ini dilakukan. Jadi kami optimis kalau ini merupakan kerja bersama kita secara sinergis mengedepankan prinsip kemitraan ya dan tidak ada toleransi, ini bisa akan kita bereskan ya. Kampung Ambon hari ini kalau secara jujur kita lihat tentu mengalami banyak progres dari sisi pemberantasan korupsi ini. Mohon maaf, pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini. Tetapi poin saya adalah satu hal juga yang dilakukan oleh Pak Ahok itu adalah membenahi keluarga. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak, sama bahwa berarti ya dasarnya tuh sebenarnya adalah keluarga kan begitu. Jadi keluarga ini adalah entitas terkecil tetapi fundamental sekaligus vital dan sentral untuk membangun suatu bangsa ini. Dan untuk mendidik atau membangun keluarga di Jakarta hari ini itu Pak Ahok hadirkan antara lain itu adalah ruang publik terpadu ramah anak. Ya, ada 188 dan di situ para ibu bisa bersosialisasi. Melakukan aktivitas-aktivitas secara positif, anak-anak, remaja itu bisa kemudian punya sarana untuk menyalurkan apa yang menjadi bakat mereka. Nah, ini cara-cara yang bisa kemudian membuat mereka tidak kemudian terjebak ataupun terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ya. Dan juga salah satu lagi, Pak Ahok itu sudah menyiapkan Jakarta Creative Hub. Nah, ini sebagai sarana bagi anak-anak muda generasi milenial ya yang punya kreativitas, punya inovasi, ini disalurkan ke arah yang benar, yang konstruktif dan positif. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan, tetapi poinnya Pak Ahok tidak hanya berjanji, tetapi beliau sudah berbuat dan beliau berbuat itu mulai dari PNS. Silakan tanya kepada Pak Sapari ini di Monas itu beberapa kali ketika Pak Ahok melantik, setelah melantik ini mereka pejabat, langsung tes terus urin. Pak Ahok langsung panggil, Pak Sapari silakan datang tes. Itu ada belasan
yang langsung kena dan kemudian mereka itu dipecat. Coba tanya Pak Sapari. Mas Ansy, kita berikan kesempatan kepada Ibu Endriana begitu ya. Kalau dilihat tadi dimulai sebenarnya dari skup kecil Pak. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Endriana bahwa dari keluarga ini juga punya peran penting begitu ya. Tapi apa yang bisa diberikan komitmen terhadap keluarga? Melihat tadi Mas Ansy mengatakan keluarga di Jakarta ini kalau mengatakan modern artinya sudah berubah sebenarnya kondisi cara pendekatan melalui keluarga. Apa yang bisa menjadi jaminan begitu bahwa keluarga ini juga sangat berperan? Sebetulnya menarik ya dari 3 diskusi kita, dari 3 pemapar tadi juga, karena menurut saya memang betul bahwa ada kantong-kantong atau daerah-daerah yang bahasanya tadi daerah-daerah kantong narkoba gitu ya. Tapi kan tadi Mbak Rizka bagus sekali mengatakan bahwa jangan sampai di sini nanti dibersihkan ternyata dia pindah. Itu sama aja waktu itu ada prostitusi dibersihkan di satu tempat ternyata dia ngeluber kemana-mana gitu ya. Tapi anyway, tapi kan memang law enforcement itu penting. Itu tadi sudah tidak kita bantah sama sekali gitu ya, bahwa ada penegakan hukum yang sangat kuat yang harus kita lakukan. Jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya, yang gede-gede kita biarin, tapi yang kecil-kecil nih kita beresin gitu. Bagaimana harusnya semua itu kita tanpa pandang bulu. Tapi yang ingin juga saya lihat tadi juga menarik gitu ya, dikatakan tadi bahwa sebetulnya memang di dalam undang-undang kita Pak ya, itu kan tidak dipisahkan. Jadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu tidak terlalu memisahkan secara jelas pengguna dan pengedar. Nah sehingga tadi kita sempat diskusi sebelum ini waktu ketika off air gitu ya, ini sebetulnya kalau seandainya memang pengguna begitu saja kita juga masukkan ke dalam penjara tadi, itu dari yang pengguna yang itu ya, yang ikut-ikutan teman, yang keren-kerenan, itu bisa bahaya gitu loh ya, karena saya kan juga seorang ibu gitu ya, pasti saya juga akan melakukan upaya yang sedemikian rupa untuk membantu anak saya di rehab gitu ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan juga bagaimana agar rehabilitasi ini harus serius kita lakukan. Karena bagaimanapun seperti tadi dikatakan walaupun dia setahun 2 tahun, kayaknya memang pengguna narkoba ini udah kayak jaring laba-laba gitu ya. Sekarang dia sadar, besok dia kena lagi, sadar lagi, kena lagi. Jadi harus ada pendekatan yang jelas untuk membantu mereka. Sehingga bagi kami, yaitu kami juga ingin mengatakan bahwa bagaimana harus juga ada upaya menghilangkan stigma bagi pengguna. Jangan sampai dia sudah pengguna itu akan terbawa, wah dia kan dulu jangkis gitu loh. Nah sekarang ini kita juga ingin mengatakan bahwa pendekatannya dulu ya Mbak Rizka ya. Kita juga ingin mengatakan bagaimana dalam RW Siaga tadi, itu kita juga ingin memampukan puskesmas-puskesmas, itu dia juga harus punya obat-obatan yang mumpuni, yang memadai. Jadi sekarang ini kan orang ke puskesmas kan obatnya apa sih gitu loh. Tapi dia juga harus karena dia ujung tombak yang pertama untuk menghadapi masyarakat. Artinya kalau dengan mengetahui ada pengguna bisa dilarikan awalnya ke puskesmas. Iya, ke puskesmas bagi keluarga-keluarga itu juga dia bantuin obat-obat dan juga ada pendekatan yang komprehensif, ada bantuan psikologisnya, ada konseling-konselingnya, itu harus dilakukan. Dan juga ada pendekatan yang terintegrasi antara juga yaitu tadi ada kita kalau kami ya itu mengatakan bahwa program OKOC ini harus menjangkau semua orang, anak-anak muda harus dilibatkan agar ada kegiatan-kegiatan yang positif, yang kreatif, kegiatan-kegiatan ekonomi tentunya, bahwa ini adalah alternatif aktivitas yang akan menjadi aktivitas utama mereka nanti gitu, supaya mereka nggak tergiur lagi untuk menjadi pengedar, dari yang kecil-kecil nanti jadi pengedar gede-gedean gitu ya. Jadi kegiatan ekonomi dan juga di Jakarta ini kota sebesar Jakarta, kota metropolitan, harus juga ada kegiatan-kegiatan yang positif. Festival olahraga, seni, segala macam yang membuat anak-anak muda itu teralih gitu loh, perhatian mereka punya kegiatan-kegiatan yang kreatif. Baik, Pak Sapari, kalau Anda melihat tadi beberapa tempat sudah saya sebutkan begitu ya, salah satunya yang juga sudah menjadi rahasia umum adalah penjara, yang juga merupakan salah satu tempat begitu ya bersarangnya narkoba. Ternyata pidana juga tidak menjadikan solusi begitu untuk membuat masyarakat sadar terhadap bahaya narkoba. Ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan lapas atau rutan, pengalaman kami ya, kebetulan kami sebagai ketua tim rahasia, baik di rutan maupun lapas, itu terbukti memang ada peredaran. Ya, tidak hanya sekali 2 kali, bahkan di situ yang sangat mengkhawatirkan, ya, ada barang bukti juga ketika kita rahasia. Dan itu pantas atau kemudian juga bisa dikatakan bahwa di situ memang ada peredaran. Salah satu contoh ketika kita rahasia itu ada ditemukan sabu ya. Dan yang menyedihkan itu ditemukannya di bawah karpet musola.
Ya, ini. Bagaimana itu sebenarnya bisa putus begitu mata rantai? Oleh karena itu ketika saya menemukan barang bukti seperti itu, saya bertanya kepada Kadipasnya waktu itu, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Peran siapa ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar sampai sekarang, dan ternyata kan kita beberapa atau bulan yang lalu Kepala BNN sudah menyatakan di koran media Kompas 39 lapas sebagai pengendali daripada peredaran narkoba. Itu yang terjadi. Termasuk juga misalnya disampaikan oleh Bang Ansri tadi terkait dengan sebenarnya BNNP DKI Jakarta. Kita sudah bermitra sebenarnya dengan Pemprov DKI Jakarta. Pertama misalnya seperti yang sama Ibu tadi, termasuk kampung-kampung narkotika atau narkoba, khususnya misalnya di Kampung Ambon. Kita sudah berdayakan masyarakatnya di situ. Kita beri pelatihan kepada siapa? Kepada ibu-ibu, ya. Termasuk pelatihan pembuatan tas, kemudian pembuatan kue, dan hasilnya itu dibantu pemasaran. Salah satu contohnya bahkan sudah dipasarkan misalnya tas atau kue kepada itu yang Pak Jarod hadir. Pak Jarod artinya sudah ada gerakan yang memang dilakukan begitu ya. Kebetulan kebetulan waktu itu memang kami usulkan, mari Pak kita bermitra. Kita tidak mendukung tapi bermitra dalam hal ini, termasuk juga BNNP DKI Jakarta diberikan bantuan kap urin. Jadi alat kap urin atau tes urin kepada tujuannya kepada siapa? Kepada seluruh PNS dan outsourcing yang ada di DKI Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuju aparatur bersih daripada narkoba. Baik, terakhir Pak Rasian begitu ya, kalau dilihat ini sebenarnya mata rantainya belum putus nih kaitannya dengan narkoba. Terakhir sebelum saya tutup program ini begitu. Bagaimana yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya, untuk memutus benar-benar mata rantai? Sosialisasi sudah dilakukan, gerakan-gerakan pun juga sudah banyak sebenarnya dilakukan, tapi tidak pernah selesai masalah narkoba. Satu komitmen daripada pemerintah ya. Saya apresiasi kepada Bung Ahok sebagai gubernur dulu. Di mana ada beberapa diskotik yang dihentikan, ditutup. Itu bagus. Itu salah satu solusi pemerintah. Nah, kedua, bahwa dalam rangka memutus mata rantai, maka Badan Narkotika Nasional dibentuk menjadi pasukan khusus anti narkoba. Dan di Baris Krim Polri dibentuk juga pasukan Densus 99. Anti narkoba. Dengan pasukan mereka bisa menerobos semua di mana ada lubang-lubangnya pengedar, di mana penyelundup bisa ketangkap. Terus ketiga, kalau ditempatkan di penjara umum, ya seperti misalnya Cipinang, Salemba dan lain-lain sampai Sibolga, terus ada di Medan gitu, itu bukan mencari solusi. Karena sekarang ini penjara menjadi tempat pembuatan narkoba, tempat peredaran narkoba. Jadi oleh karena itu, saya setuju kepada apa yang diusulkan oleh Komjen Budi Waseso untuk menempatkan pengguna dan pelaku-pelaku tindak pidana narkoba itu di pulau-pulau terluar. Jadi mereka itu ditransmigrasi ke sana, diasingkan, dibentuk di situ, mereka menjadi dijaga TNI. Karena pulau-pulau terluar itu dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi oleh karena itu penjara dikosongkan. Ini artinya demand-nya, yaitu keinginan orang yang mau mendapatkan itu pasarnya hilang. Kita hilangkan dengan menempatkan mereka di tempat-tempat pulau-pulau terluar. Artinya ini adalah PR kita bersama begitu ya, tidak hanya BNN DKI Jakarta saja yang bekerja sendiri. Komitmen dari masing-masing pasangan calon, siapapun nanti yang terpilih begitu ya, tentu saja harus memberikan komitmen yang cukup kuat terhadap pemberantasan narkoba. Tidak hanya di kalangan artis, tapi juga narkoba ini berada di sekitar kita. Juga mengancam jiwa anak-anak begitu ya, sebagai generasi penerus bangsa. Kembali lagi peran Anda pemirsa untuk bisa membantu, pihak dari BNN juga tidak bisa bekerja sendiri, artinya ini adalah PR untuk kita bersama Jakarta melawan narkoba. Saya harus akhiri, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Saya Rizky Anda pamit, selamat malam.